Previously on AMC's The Walking Dead. That's us. That's the hilltop. As soon as the walls were built, the saviors showed up. If we go kill Negan, take out his boys, will you hook us up? What the hell are you doing? Lower your gun. We've got a Carol and a Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film The Walking Dead Season 6. He's dead. Some murderous bitch. Well, it's Primo. Lower your gun, prick. Episode 13 diawali menunjukkan beberapa orang The Saviors yang dipimpin oleh Paula berhasil menangkap Maggie dan Carol. Mereka dijadikan sandera untuk menghentikan aksi Rick dan kawan-kawan. Rick berusaha negosiasi untuk barter tahanan, namun Paula masih memikirkan tentang hal itu. Sebetulnya Paula mau membunuh Maggie dan Carol, membiarkan Primo temannya yang ditahan Rick. Namun, Donnie, pria yang ditimbak Carol, menginginkan Primo kembali untuk mengobati luka tembakannya. Primo can take care of himself. You can patch me up. Rick is Maggie. We're both okay. Rick, it's Carol. I'm fine, but We have to get him back to that bitch. Paula juga memanggil bantuan anggota The Saviors lainnya yang jaraknya 15 mil dari lokasi mereka saat ini. Maggie dan Carol dibawa ke sebuah gudang dengan kepala tertutup. Omega, saviors down. Go to Gamma Code Fire. Tangan dan kaki mereka diikat, juga mulutnya disumpal kain. Beberapa kali Paula memberikan tekanan kepada mereka bahwa tidak ada jalan keluar selain mati. Saat salah satu wanita mengeluarkan zombie, di kaki Carol tersangkut kalung salib yang kemudian Carol ambil. Di luar gudang, anggota lain memanggil Paula minta tolong karena diserang zombie. Momen ini dimanfaatkan Carol untuk memasukkan kalung salib yang ia temukan ke saku celananya. Sedangkan Maggie berusaha melepas ikatan tangannya. Namun itu sia-sia, belum juga berhasil, Paula sudah masuk lagi. Saat Paula dan yang lainnya masuk ke ruangan lagi, Carol mulai memainkan trik yang sangat cerdas. Nafas Carol tersendat-sendat seperti mau sekarat. Namun tidak ada satupun anggota The Saviors yang melihat atau mempedulikannya. Mereka saling mengeluhkan kondisi gudang yang banyak zombie, tidak ada makanan, tidak ada senjata. Donnie juga mengeluh kesakitan di tangannya. Ia merasakan lengannya seperti terbakar dan terus meronta-ronta kesakitan. Maggie terus memanggil mereka agar menyelamatkan Carol yang sesak nafas. Sampai akhirnya, Paula mendengar teriakan Maggie dan melepas kain di mulutnya. Maggie minta Paula menolong Carol yang sedang sesak nafas. Dengan mulut terbuka, kini Carol bisa mempengaruhi hati mereka yang sesama manusia. Dimulai dari tangan Carol yang menunjuk ke saku celananya. Mols yang melihat berusaha membantu mengambil sesuatu yang berada di celana Carol, yang ternyata itu adalah kalung salib. Nafas Carol mulai membaik setelah memegang salib. Dua wanita mulai tercengang melihat Carol yang nampak imannya kuat. Maggie hanya terbengong melihat tingkah Carol karena memang tidak ada rencana apapun. Are you actually afraid to die? Sikap Carol menarik perhatian Paula yang menghampirinya mengira Carol takut mati. Dengan tenang dan memegang salib, Carol tidak peduli dengan apa yang terjadi pada dirinya.
Tapi ia mohon jangan lukai Maggie dan bayinya. Sesama wanita, hati mereka mulai tercengang, seperti Paula yang mengatakan Maggie bodoh mau hamil dalam kondisi wabah zombie seperti ini. Maggie menjawabnya dengan santai. Walaupun pintar, wanita tidak bisa keluar dari kodratnya. Wanita hanya akan mati saat melahirkan. Paling tidak, psikologi mereka sudah terpengaruh dan tidak akan melakukan kekerasan kepada mereka. Bahkan, salah satu dari mereka terlihat berkaca-kaca mau menangis. Saat Mols merokok, ia melarangnya demi kesehatan bayi Maggie. Luar biasanya, Mols mematikan rokoknya. Oh, it feels like it's on fire. 30 minutes. Donnie kembali meronta-ronta kesakitan. Ia merasakan lengannya seperti terbakar. Ia meminta Barter untuk menyelamatkan Primo agar segera bisa mengobati lukanya. Namun Paula minta ia menahan sakit 30 menit saja sampai bantuan datang. Maggie mengatakan dia tidak akan bertahan selama 30 menit. Saraf lengannya sudah mati. Jika tidak mendapatkan pertolongan medis, dia akan kehilangan lengan bahkan nyawanya. Maggie menguatkan pendapat pria itu untuk segera menyelamatkan Primo untuk mengobatinya. Ia menyuruh segera menghubungi Rick untuk barter tahanan. Namun, Paula tetap pada pendiriannya, menunggu bantuan datang 30 menit lagi. Nampaknya tekanan yang dilakukan Maggie mulai berhasil. Pria itu mulai mau membunuh Carol karena ia yang menembaknya. Sikap itu membuat pertengkaran dengan Paula yang menginginkan menunggu bantuan baru bertindak. Donnie tidak peduli lagi dengan omongan Paula. Ia dengan keras memukul Paula sampai Paula terjatuh. Leave her alone! You dumb uppity bitch! Yang pada akhirnya Paula membunuh Donnie. Kini Maggie dan Carol tidak lagi satu ruangan, mereka terpisah. Carol mulai melakukan pendekatan hati berikutnya dengan mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan Carol, Maggie, dan bayinya. Just say thank you for helping Maggie, for helping me. Kalung salib yang ia pegang memang betul-betul membantu. Do you really believe in that crap? My faith got me through the death of my daughter. Di ruangan berbeda, Maggie mulai ngobrol dari hati ke hati. Awalnya, wanita itu menanyakan tempat tinggal Maggie, tapi Maggie enggan mengatakannya. Wanita itu mulai curhat tentang kehidupannya. Ia kehilangan pacar dan anaknya yang masih bayi. Rick kembali menghubungi Paula negosiasi untuk barter tawanan. Paula tetap pada pendirian, tidak akan mengatakan lokasinya sebelum ada bantuan yang datang. Carol mengatakan seharusnya ini tidak terjadi. Paula menyalahkan kelompok Rick yang telah menghabisi teman-teman mereka di markas. Dengan menangis, Carol mengatakan anggota Negan menghadang di tengah jalan Daryl, Abraham, dan Sasha dan meminta semua barang mereka. Sayangnya, mereka jadi tahu apa yang terjadi pada kelompok T. Carol juga penasaran dengan sosok Negan. We are all Negan. Sambil menghilangkan stres, Carol minta rokok ke Moss. Akhirnya, Paula mulai curhat masa lalunya. Dulunya Paula seorang sekretaris. Tugasnya membuat kopi bos, menghabiskan waktu membaca email perusahaan. Prinsip hidupnya berubah saat ibunya menunjukkan memasak wortel, telur, dan kopi. Wortel yang keras berubah menjadi lembut setelah direbus. Telur yang rapuh berubah menjadi keras saat direbus. Tapi kopi mengubah air menjadi kopi. Dan ia ingin menjadi seperti kopi. Saat wabah zombie terjadi, ia bersama bosnya terjebak di Washington. Karena tentara hanya membawa pejabat pemerintah. Sejak saat itu, ia mulai membunuh dan korban pertamanya adalah bosnya sendiri. Ia melakukannya untuk bertahan hidup. Sejauh ini,
Tidak terhitung lagi berapa orang yang sudah terbunuh olehnya. Ia kehilangan segalanya, suami dan 3 anak, itu yang membuatnya lebih kuat. Carol mempertanyakan kenapa ia bersama kelompok pembunuh. Paula juga menganggap kelompok yang diikuti Carol juga pembunuh. Carol kembali menekan dengan mengatakan Paula pasti akan mati kalau tidak mau bekerja sama dengan mereka, walaupun ia berharap tidak membunuh Paula. Paula kemudian menghubungi Rick untuk melakukan barter tawanan. Ia sudah menetapkan lokasinya. Rick menyanggupinya dan akan tiba dalam 10 menit. Sebenarnya Paula takut melakukan barter, karena bisa saja mereka akan dibunuh semua setelah mendapatkan Carol dan Maggie. Karena kelompok Rick sudah mendapatkan banyak senjata di markas The Saviors. Carol mencoba menenangkan Paula bahwa Rick tidak mungkin menyerang Paula yang bisa membahayakan Carol dan Maggie. Paula kemudian menghubungi bantuan yang sedang dalam perjalanan. Ternyata lokasinya sudah dekat dan tinggal beberapa menit saja. Paula dan Mols mulai bersiap-siap. Mereka meninggalkan Carol sendirian di ruangan itu. Dengan salib yang ia miliki, Carol berhasil membuka ikatan di tangannya. Ia keluar mencari Maggie dan membantunya melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Carol mengajak Maggie untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun, Maggie minta membereskan semua orang di sana dulu. Maggie menggunakan mayat Donnie yang sebentar lagi menjadi zombie untuk melawan Mols. Saya melihat ada perubahan di diri Carol yang biasanya brutal kini menjadi takut membunuh, sedangkan Maggie sebaliknya. Meskipun sedang hamil, ia bisa kulat dan berkali-kali mengayunkan gagang pistol ke Mols. Paula mengetahui Carol sudah melarikan diri. Kini ia memburu Carol dan Maggie menggunakan pistolnya. Jalan keluar Maggie dan Carol terhalang beberapa zombie yang sengaja dipasang oleh para penculik. Saat Maggie mulai membunuh zombie, tiba-tiba Paula menembaki mereka dari belakang. Beruntungnya, amunisi Paula tinggal 2 yang sudah ia gunakan menembak dan meleset. Ada perubahan di diri Carol, terutama setelah konflik dengan Morgan. Ia mulai ragu dalam mengayunkan senjata, bahkan terhadap Walker sekalipun. Seperti kali ini dia mendapat kesempatan untuk menembak Paula, namun ia malah menyuruh Paula pergi, yang sayangnya tidak digunakan dengan baik oleh Paula. Chili datang mencari Paula. Secara mengejutkan, Maggie menghadangnya. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Chili merasa ditipu oleh Maggie dan Carol selama ini. Paula ternyata belum mati. Tembakan Carol tidak tepat mengenai Paula karena dikagetkan zombie. Paula merasa tertipu juga dengan Carol yang berpura-pura lemah untuk mendapatkan simpati. Carol terlihat ragu membunuh Paula sampai akhirnya Paula menyerangnya. Meski akhirnya ia membunuh juga. Tapi masih ada ekspresi penyesalan yang terlihat jelas dalam wajah Carol. Tim bantuan menghubungi Paula. Carol berpura-pura menjadi Paula dengan minta bertemu di ruang pembantaian. Meet us on the kill floor. Saat mereka sudah memasuki ruang pembantaian, Carol membuang rokoknya hingga membuat mereka terbakar.
Meskipun di awal berpura-pura lemah demi mendapat simpati Paula, pada akhirnya Carol benar-benar merasa terguncang dengan perbuatannya selama ini. Dia mulai mempertanyakan pilihan-pilihan yang telah dibuat. Carol merasa sama saja dengan Paula, atau jika dilihat dalam skala yang lebih besar, kelompok Negan sama saja dengan kelompok Rick, sama-sama membunuh manusia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like jika menyukai film ini dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.